Ferly ya? Halo Ferly, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pakai pate. mantan Dwi adalah Cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Aman-aman masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Selamat Sartiko, selamat malam, selamat jati ke Gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Yan di acara Gerbang yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami saji ke di layar TV kita ini. Inilah Gerbang selengkapnya. Pemirsa, mobil minibus yang dibawa oleh pasangan laki bini terjungkel ke aliran sungai di daerah Dekranasda. Sikok korban diketahui meninggal dunia. Mobil korban akhirnya berhasil dievakuasi tim Dishub Kota Palembang dibantu warga sama petugas polisi. Mobil minibus yang dikendarai oleh pasangan laki bini ini terperosok ke aliran sungai di Dekranasda Cakabaring.
Si kok korban, Atik Fitriani, meninggal dunia, sedangkan lakinya dirawat di Rumah Sakit Hermina Palembang. Mobil dinas perhubungan dibantu warga sama petugas polisi berupaya mengevakuasi mobil korban. Menurut warga Riki, kejadian ini terjadi sekitar jam 5 sore. Sepasang laki bini ini diduga lagi belajar nyetir. Tiba-tiba mobil terperosok ke aliran sungai yang berada di sebelah kantor DPM PTSP Kota Palembang. Nah, itu ada korban tadi. Ada sih kok. Ini uang 2 tadi yang di dalam. Duit kok uang katanya. Kejadiannya cak mana? Katanya itu uang ini ya bro. Belajar mobil. Terus mas gas. Pijit gas ya. Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, yang dapat laporan dari warga langsung datang ke TKP. Langsung instruksi ke petugas dinas perhubungan untuk bantu mengevakuasi mobil korban dengan mobil derek. Sesudah berupaya selama 1 jam dibantu oleh warga, akhirnya mobil bernomor polisi 1847 MR ini berhasil dikeluarkan dari sungai. Sekda berharap keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, sama hal ini bisa jadi pelajaran bagi masyarakat yang lainnya. Secara spontanitas saya langsung tinjau ke lapangan, ternyata benar ada suami istri lagi belajar mengemudi dan ada korban 1 dia sudah dievakuasi ke Hermina. Sekarang kita lagi petugas di sub, saya instruksikan tadi untuk segera dievakuasi mobilnya. Maka sekarang kita lagi mengevakuasi mobil yang bersangkutan sehingga bisa dibawa ke pihak kepolisian. Aprianto, PAL TV. Pemirsa, kecelakaan tunggal yang nimpo pasangan laki bini yang buat bininya meninggal gara-gara tenggelam di jero sungai Dekranasda. Jenazahnya langsung digawa ke Cilegon untuk dikubur ke. Suasana rumah duka terselik kate aktivitas. Beginilah suasana rumah duka Atik Fitriani, korban kecelakaan tunggal mobil Isuzu Panther nomor polisi BG1874MR yang masuk sungai Selasa sore. Terselit dakate aktivitas apa-apa di rumah yang beralamat di Perumahan Opi, Lorong Anggrek 1, Blok L nomor 30, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Di sekitar rumah korban cuma terselit para tetangga korban yang lagi nyantai. Berdasarkan keterangan tetangga korban, Fitri mengungkapkan kalau keluarga korban dak kate di rumah, kena berangkat Selasa dulu tadi ngawak jenazah ke Cilegon, Jawa Barat. Di mata para tetangga korban, almarhumah sama lakinya yang merupakan pengantin baru ini dikenal baik sama galak begaul. Hariannya seperti apa kalau dari istrinya Oscar? Bini istrinya? Ya ramal aja itulah. Ya. Sering bergaul di sini, Bu? Ya paling kami ketemu-temu itulah, ya bergaul lah, bapak ibu. Ini kabarnya dibawa, tidak dikuburkan di sini, Bu? Ya itu. Dibawa ke mana? Ke Cilegon aku itu. Memang orang sana, Bu? Semalam dibawa, Bu? Iya. Sekitar jam berapa? Jam 10-an lah. 10. Seluruh keluarganya melo, Bu? Anaknya baik, anaknya sama keluarga Winnie. Ngantar sana, Bu? Korban Atik Fitriani meninggal dunia sesudah terjebak di jero mobil yang digawanya masuk ke sungai. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, budak pie yang berumur 10 tahun tenggelam di kolam galian pabrik batu bata di kawasan Talang Dabo, Desa Sungi Rengit, Banyu Asin. Sesudah dilakukan, mek korban Banyu Bambang Anugrah sempat nangis di kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara lantaran anaknya sudah meninggal dunia. Sekitar jam 10 pagi tadi ada kejadian wong terberak di kolam galian pabrik batu bata di kawasan Talang Dabok, Desa Sungai Rengit, Banyu Asin. Kejadian naas ini nempo budak piek berumur 10 tahun yang bernama Bayu Bambang Anugrah. Korban yang merupakan anak kedua dari 3 beradik ini sudah meninggal dunia waktu ditemukan. Sesudah dilakukan evakuasi, korban langsung digawa ke Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari cerita dokter forensik RSM Hasan Bayangkara, kalau korban dewek sudah meninggal pas digawa ke forensik. Diperkirakan korban meninggal sudah dibawa 4 jam. Dari pemeriksaan di badan luar korban, tidak ditemukan tanda kekerasan. Jadi tadi kita baru periksa jenazah anak, perkiraan usia masih 10 tahunan ya. Terus kita tidak terdapat tanda kekerasan, jadi
lebih dominan ke tanda-tanda tenggelam. Sudah membiru atau seperti apa, Dok? Kondisinya sudah masih bagus sebenarnya kondisinya. Kalau diperkira kok sudah berapa lama dia tenggelam? Kalau melihat tanda-tandanya kurang lebih masih di bawah 4 jam. Oh, 4 jam. Di lokasi kejadian, banyak warga sama TNI Polri melakukan pencarian korban. Selama hampir 3 jam, korban baru ditemukan sudah meninggal dunia. Sesudah dilakukan pemeriksaan, emak korban sempat nangis-nangis karena anak yang disayangnya meninggal dunia karena terberat. Selanjutnya, jenazah korban dibawa petugas Polsek Talang Kelapo ke rumah duka untuk dimakamkan. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa nak beli narkoba nekat maling HP di rumah tetangga. Saksi ke berita selengkapnya habis yang siko ini. Tetap di Gerbang. Selamat Taktiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbang. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Balik lagi di dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah Cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis. Setiap hari, pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Nya,
Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bangkit bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokasi Mirza masih di Grebek. Unit Reskrim Polsek Kertapati berhasil nyedok Julfikar alias Sangkut, pelaku bedat rumah tetanggo dewek di rumahnya di Jalan Remifa, Kelurahan Kemang Agung Kertapati. Dari tangan tersangka berhasil diaman ke barang bukti siko HP. Inilah pelaku Zulfikar alias Sangkut, 33 tahun, warga Jalan Remifa, Kelurahan Kemang Agung Kertapati, Palembang, yang berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Kertapati karena sudah melakukan pembobolan rumah korban Susilawati yang merupakan tetanggonya dewek. Dari tangan pelaku berhasil diamankan juga barang bukti siko unit HP punya korban. Menurut keterangan Kapolsek Kertapati AKP Irwan Sidik, modusnya dengan cara masuk ke rumah korban dengan cara bongkar dinding buli rumah korban. Sesudah berhasil masuk, pelaku sama pelaku lain inisial J, yang ini masih DPO, ngambil HP sama duit di jero tas korban senilai Rp140.000. Aksi pelaku ini sempat ketahuan oleh korban, sehingga langsung berlari ngeloncati lawang rumah korban. Duit hasil jajo barang malingan digunakan pelaku untuk mabuk sama konsumsi narkoba. Melihat ada 2 orang pelaku yang masuk ke rumah dengan mendongkel pintu belakang rumah korban. Ini merupakan residivis sudah 3 kali. Dari pengakuan pelaku sendiri untuk apa ini? Uang ini dicuri berdua dengan temannya dan hasilnya untuk berpesta narkoba. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, ini pelaku harus dekam di sel tahanan Polsek Kertapati. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, karena terbukti jadi bandar narkoba dengan barang bukti 22 kilo sabu, terdakwa Alamsah divonis hukuman mati oleh hakim. Waktu sidang vonis di Pengadilan Negeri Palembang, hakim nilai kalau terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa yang bernama Alamsyah hari ini melui sidang vonis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang. Juru persidangan yang dilakukan secara daring ini sudah dinyatakan hakim kalau terdakwa dikenakan hukuman mati. Juru vonis sidang hari ini. Keputusan hakim ini juga berdasarkan terdakwa dewek tertingkap karena punya sabu 22 kilo. Dan pas ditingkap berusaha nak melari, ditambah ngenjuk keterangan berbelit-belit. Sama terdakwa pernah dihukum 2 tahun penjara karena punya senjata api di lapas Pangkalan Balai. Eka Sulastri selaku pengacara terdakwa nyatakan kalau memang benar terdakwa kena vonis mati. Eka juga mengakui kalau perbuatan terdakwa dewek sudah banyak melanggar hukum yang berat. Kemungkinan untuk dikurangi agak tak mungkin, tapi bakal diusahakan dulu. Udah 2 kali, 3 kali dia sudah residip itu ya. Kayaknya nggak bisa dikurangi. Kayaknya, tapi nggak tahu. Langkah kita gimana? Langkah kita selanjutnya? Ya kita, dia udah 1 banyak ya. Pikir ini mau banyak sih. Karena terbukti sudah menjadi bandar narkoba sama punya sabu 22 kg,
Terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi divonis hukuman mati. Waktu hakim selesai membacakan vonis mati, terdakwa langsung minta ke majelis hakim untuk pikir-pikir. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbang. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek power by blido.id. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Apa dia? Bunda lain. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Baru Ebo. Baru Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV.
surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Mau kasih mirsa, masih di Gerbek. Salah siko rumah yang ada di blok 48 lantai 3 nomor 10 dalu hari kemarin angus dilalap si jago abang. Beruntung bae cuma siko unit rumah ini be yang angus. Korban dewek dak sempet nyelamat ke barang-barang yang ada di jero rumah. Kurang lebih jam 9 Januari kemarin terjadi kemutungan yang ngangus ke siko unit rumah di rusun blok 48 lantai 3 nomor 10 Palembang. Dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, sama belum tahu berapa kerugian yang ditanggung korban. Dari cerita yang punya rumah, Alex sama Eti, pas kejadian kondisi rumah lagi sepi. Cuma ada Eti, sedangkan lakinya Alex sama anaknya lagi di luar rumah. Eti yang tertidur di ruang tengah tempat nonton TV terbangun karena ada api dari kamar anaknya yang lagi kosong. Langsung be Eti keluar minta tolong sama tetangga. Ibu saya untuk anak aku lagi di luar kalau Jadi ibu nonton TV, tahu-tahu muncul lebih api itu dari kamar. Kebetulan nonton tidur, ketiduran depan TV. Tidak tahu nyengok api itu besar di belakang. Asap itu nah, itu cuma keluar aku manggil sama uak itu. Langsung minta tolong. Minta tolong. Itu posisi nyengok pertamanya di pucuk kasur api. Tidak tahu lagi api di mana, udah tengok lagi yang besar. Api itu besar be dalam kamar. Panik dia nih. Posisi kamar memang lagi kosong, Bu. Iya, kosong. Panut, tetangga korban yang pertama sekali nolong, ngatuke kalau korban jerit minta tolong karena ada api di dalam kamar. Langsung bae Panut sama warga berusaha midam ke api dengan alat sadonyo. Dalam dari situ barulah datang pemadam kemutungan. Dari apa kasur busa itu kan? Wah tinggi nih, sampai rambut temakan sebelah kan? Sampai oleh api itu kan? Terus awal pertama kita nolongnya cak mana, Pak? Ya kita siram pakai banyu dak ketolongan juga. Enggak tolong. Jadi warga naik al pucuk kan, ya gotong royong masih dah ini juga, masih dah mampu juga. Kejadian sekitar jam berapa, Pak? Sekitar 9 itu. Jam 9-an, Pak ya? Kejadian kemutungan ini sempat bikin heboh warga yang ada di lokasi, lantaran di lokasi ngerupuk ke pemukiman padat. Api sempat berkobar selama hampir sejam. Beruntung bisa dipidam ke petugas kemutungan selama 10 menit. Walau tidak ada korban jiwa, rumah korban ngangus ke seluruh isi rumah dan belum tahu berapa jumlah kerugian sama apa penyebab kebakaran. Mardiansah, PAL TV. DPO perkara maling dengan kekerasan pas di tahun 2016 diamankan oleh anggota unit Reskrim Polsek Batu Rajo Timur. Sesudem ditangkap warga pas ngembat motor.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Batu Rajo Barat, tersangka Thomas yang jadi DPO kasus maling dengan kekerasan pas 2016 lalu berhasil diungkap polisi. Tersangka dewek sebelumnya sudah diamankan karena terlibat juru aksi pencurian motor. Menurut Kapolsek Batu Rajo Barat, tersangka merupakan DPO Polres Oku sama Polsek Batu Rajo Timur. Juru aksinya tersangka ngerampok korbannya yang merupakan memek. Pas itu aksinya ketahuan oleh warga. Lalu tersangka nusuk korbannya dengan gunung ke pisau. Sesudah kejadian tersebut, tersangka melarikan diri ke Batam, Kepulauan Riau. Sudah itu balik lagi ke Oku, maling sepeda motor. Untuk pelaku atas nama Thomas merupakan DPO dari Polres Oku, yaitu tahun 2016 dia akan melakukan curanmor juga di lorong Bambu Kuning, Sukaraya. Tapi pada saat itu dia ketahuan sama pemiliknya, orang ibu-ibu. Tapi pada saat ketahuan itu pelaku menusuk korban dan sempat pisaunya tertinggal di tubuh korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri, itu sampai ke Batam. Ini tersangka Thomas masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Batu Rajo Barat sama tersangka Lubis yang juga ditangkap pas maling motor. Polsek Batu Rajo Timur juga berkoordinasi sama penyidik Satreskrim Polres Oku untuk mengungkap jaringan lainnya. Ari Pranika, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi abis yang siko ini. Tetap di Grebek. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amal di dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mokasih Mirza masih di Grebek. Sikok pengendara motor mati terlindas truk pengangkut sawit di Jalan Lintas Timur kilometer 38 dekat pasar tradisional Indralayo, Ogan Ilir. Di lokasi inilah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan seorang pengendara motor tewas terlindas truk sawit. Dari kejadian tersebut, motor dengan nomor polisi BG 5517R datang dari arah Indralayo menuju ke Timbangan 32. Pas di dekat pasar tradisional Indralayo, dari arah Besamuan datang truk dengan nomor polisi BK 9867CK dengan muatan buah sawit. Langsung nomor bagian buri motor sehingga korban campak laju dilindas ban truk. Warga sempat dengar suara korban terlindas truk. Kemudian warga dekat untuk selik korban. Diketahui korban bernama Aben, warga desa Tebing Gerinting, Indralaya Selatan. Dengan kondisi badan sama bagian kepala hancur terlindas truk muatan sawit ini. Mobilnya dari arah sana, katanya udah Sapang Tebing Gerinting. Dan motornya dari arah Indralaya nak ke Sakatigo. Mungkinnya dia nih apa nak begawi, ngapa lah motornya sebelah sana, badannya ke sini, heran juga. Yang nabraknya mobil apa, Bu? Mobil sawit. Mobil kuning-kuning yang dari arah sana juga, Bu? Mobilnya dari arah sana. Mobilnya sekarang di mana, Bu? Ada lah dibawa ke sana, mungkin di Polres. Itu korbannya meninggal atau mana, Bu? Langsung kejadian. Yang Ibu jenguk tadi lukanya di mana, Bu? Korban mati di tempat. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, AKP Trisman. Pas dikonfirmasi tidak galak menunjuk keterangan terkait kejadian laka lantas yang newas ke sikok pengendara tersebut. Ahmad Romawi, PAL TV. Sudah menjadi korban penodongan oleh kawannya dewek, Chris Samomade, singgo siko unit HP punya korban M. Akil Fadila lenget di gawak lari. Pas kejadian itu korban bikin laporan polisi, langsung dilakukan olah TKP rewang tim SPKT Polrestabes Palembang. M. Akil Fadilah, warga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Abadi Kelurahan 3, 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Bersama tim SPKT Polrestabes Palembang, melakukan olah TKP penodongan yang dialaminya. Kejadian tersebut terjadi di jalan samping gedung DPRD Kota Palembang pada Selasa sore. Menurut keterangan korban, kejadian bermula pada saat dirinya bertemu terlapor Chris Samomade di Jerambah Musi 6. Hendak minjam HP, pas HP sudah dipinjami, korban diajak terlapor ke ATM di kawasan Pelaju dengan bonceng 3 sama terlapor. Tiba-tiba terlapor yang awalnya nak ke ATM malah ngajak ke samping gedung DPRD Palembang. Langsung nunjuk ke pisau yang digawanya untuk nyuruh korban turun dari motor. Sesudah korban turun, HP korban yang masih diterlapor langsung dibawa lari oleh terlapor ke arah Jakabaring. Tiba-tiba ada dia kak pinjam HP kak. HP aku ni habis baterai kak. Jelalah aku pinjam HP kawan aku kak. Sudah tu dia tu minta rewang ke ATM kak. Sudah ngerewang ke ATM Pelaju BNI. Dia ni ngajak aku sini kak. Jelalah sepi yang aku. Nah nak todong ni pisau aku ni. Notong pisau tak minta apa dah HP kamu? HP-nya tu nak minta suruh aku turun. HP-nya tu soalnya ladi dia kak. Oh ladi dia. Minta suruhnya turun be? Iya. Todongnya pisau aku. Dia tu siapa dia tu? Kawan kau? Kenal? Iya, gerak kenal juga. Pernah main lorong juga dia. Tapi sekarang lagi tidak lagi kak. Soalnya lelah main ngelari ke ini. HP wong. Sudah adanya ini kau ditinggal sini kan kau? Iya. Dia lari ke mana? Lari ke arah sana juga. Ke arah sana? Iya, aku tadi nyebrang sini. Kira aku lari ada Kertapati ya. Tidak tahu tidak kak. Ada Jakabaring dia berlari. Atas kejadian tersebut, korban didampingi meknya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna memiliki laporan polisi. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV.
pemirsa, sudah milang dulur kita Miss Mawati, warga Jalan Ki Atmaja, Perumahan Geria Buana Indah 3 Blok H, Kecamatan Sematang Borang. Dulur kita Siko ini ninggal ke rumah sejak tanggal 16 Februari 2021 lalu dengan ciri-ciri tinggi 168 cm, berat sekitar 67 kg, dan rambut hitam panjang serta kulit kuning langsat. Sudah hilang dulur kita Siko ini, Miss Mawati yang balik di Jalan Ki Atmaja, Perum Geria Buana Indah 3 Blok H nomor 11, RT 9 RW 3 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang. Korban tinggal ke rumah neneknya di Jalan Veteran, Lorong Karyawan, Kelurahan 9 Ilir, tapi sampai mak ini belum balik ke rumah. Dengan ciri-ciri tinggi 168 cm, berat sekitar 67 kg, rambut hitam panjang, kulit kuning langsat. Baju terakhir yang digunakan baju lengan panjang warna krem, pakai celana kulot warna biru, jilbab warna hitam. Buat pemirsa PAL TV yang pernah nyelek atau ciren, pacak ngubungi ke nomor telepon 0852 8745 8908 atas nama Indra Wijaya, sama 0815 3262 3771 atas nama Maulana, atau juga pacak ngubungi ke PAL TV. Nah, mirsa berita wong ilang tadi nutup Grebek edisi Sarini. Sekiranya ada dulur atau keluarga mirsa yang hilang nak diberitakan, datang be langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cak Ian bersama kru yang bertugas mengucap kasih atas perhatiannya. Dan tetap saksi ke Grebek di Plembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Hai susah nih dok, ngurus yung kilo nih, ngurus yung waras lagi sarung. Nah, kalau ngurus yung kilo dok, ya Allah dah baca dok, urusan perut ini. Nah, mentau. Tahan hati dok, sama becak dokter aku nih. Putih kayu, jeli undong. Hei, kita bukan putih kayu kita ke rumah sakit jiwa, ngumpet di kamu tuh. Diam ya, kaget suntik dokter, kaget. Diam. Suntik dokter, kamu baru tahu kaget. Nah, suntik. Tidak dok. Dok, ini apa dok? Nah, dipindah-pindah dok, ini dok. Kan nyaroi dok Cek ini, kan tempat di rumah sakit lama kan bisa dok. Tidak, Cek. Di rumah sakit lama tuh lah penuh. Lihat apa Cak lagi nih, tolong batin.